27 Agustus tahun 2021 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marah, bendera merah putih. Hormat. Rap. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sejenak kita menundukkan kepala sambil mengenang jasa para pahlawan kita, dan sekalian kita bacakan surah Al-Fatihah untuk para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Pancasila oleh Muhammad Latif Ansari, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9B. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Rania Aurelia Wijayanto, siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ubriq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru Ustadz Arif Baitika Rahman. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, pengajar dan karyawan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, dan seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang selalu kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang virtual ini dalam upacara virtual. Nah, hari ini Ustazah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit amanat dengan tema GPBLHS. Sebelumnya, hal pertama yang mau Ustazah ucapkan,
Terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya hari ini dengan baik. Ustazah beri 2 jempol. Oke, Ustazah langsung masuk ke poin tema kita. Mungkin dari Bu Hanpian ada yang pernah mendengar tentang istilah GPBLHS, ada juga yang mungkin baru pertama kali mendengar. Jadi GPBLHS, apa itu GPBLHS? GPBLHS itu merupakan singkatan dari Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Oke, kita tunggu share screen-nya. Oke, next Ustaz. Ya. Di awal slide ini nampak di layar Bu Hanpian ada pernyataan tolong selamatkan bumi. Bumi sendiri yang berucap tolong selamatkan aku. Ada apa dengan bumi? Apa yang sedang terjadi dengan bumi? Next Ustaz. Foto pertama. Foto pertama ini gambaran betapa banyaknya tumpukan sampah yang ada di bumi kita, terkhususnya Kalimantan Selatan. Next set, gambar kedua. Ustaz Fahmi. Oke. Ini apakah gambaran lautan? Apakah gambaran sungai? Bukan. Tapi inilah gambaran keadaan Kalimantan Selatan ketika tertimpa banjir beberapa waktu yang lalu. Terlihat seperti lautan air yang menguning, padahal ini merupakan banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Next, kita lihat gambar selanjutnya. Wah, lagi-lagi gambaran sesuatu yang tidak baik yang ada di bumi. Gambaran kabut asap yang lagi-lagi terjadi di Kalimantan Selatan. Lalu dari ketiga gambar ini, apakah ini merupakan suatu permasalahan? Betul sekali, ini permasalahan kita. Permasalahan kita semua. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya ustazah pribadi, tetapi permasalahan kita semua. Kita semua bukan mungkin lagi, tapi pasti mengkonsumsi makanan dan akhirnya memunculkan banyak sekali sampah setiap harinya. Kita yang ada di sini, sebagian besar mungkin juga menjadi korban banjir beberapa waktu yang lalu di Kalimantan Selatan. Dan kita juga menjadi korban dalam menghirup bau-bau asap akibat penggunaan kendaraan bermotor, akibat adanya pabrik-pabrik, dan juga akibat penebangan pohon yang tidak bertanggung jawab. Lalu, adakah solusinya untuk semua permasalahan ini? Sebagai seseorang yang beriman, harusnya kita selalu berbaik sangka atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika ada sebuah masalah, pasti ada solusi. Apa itu solusinya? Kita next lihat di slide selanjutnya. Ada satu solusi. Apa itu? Peduli dan berbudaya lingkungan. Apa sih itu peduli dan berbudaya lingkungan? Next, Ustaz. Oke, kita cari tahu tentang GPBLHS lebih dalam. Apa itu GPBLHS? Apakah GPBLHS ini merupakan permintaan ustazah ataukah hanya keinginan ustazah untuk memaksa-maksa Bu Hanpian melakukan gerakan? Tidak. Ini semua
jawaban atau solusi atas permasalahan yang tadi Ustazah paparkan di depan. Dan ini juga ada peraturan yang resmi dari pemerintah. Ini merupakan peraturan menteri yang menetapkan tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, dan juga tentang penghargaan yang diberikan jika kita bisa melaksanakan GPBLHS dengan baik. Oke, apa aja permennya? Bisa kita lihat. Oke, di sini ada permen nomor P52 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi di tahun 2019 ada peraturan menteri dari lingkungan hidup dan kehutanan tentang kewajiban setiap sekolah untuk melaksanakan GPBLHS. Kemudian ada juga peraturan yang menyatakan jika sekolah itu berhasil melaksanakan GPBLHS dengan baik, maka akan mendapatkan penghargaan. So, kita sebagai sekolah tidak bertujuan untuk penghargaan adiwiyatanya. Jangan mengutamakan penghargaan adiwiyatanya, tapi kegiatan kita GPBLHS ini yakni sebagai salah satu andil untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah Ustazah paparkan di depan. Hal ini juga didasari hukum dari beberapa dasar hukum, bisa di next Ustadz. Nah, ada banyak ya dasar hukumnya, bisa dilihat juga di slide. Ada nota kesepahaman dari beberapa menteri, kemudian ada juga berdasarkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, tentang PPLH, dan juga tentang pemerintahan daerah. Oke, next kita masuk, apa sih pengertian dari GPBLHS itu sendiri? Berdasarkan peraturan menteri juga, kembali lagi peraturan menteri nomor P52 tahun 2019. Oke, next Ustaz. GPBLHS atau Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah itu adalah suatu aksi. Jadi itu aksi langsung digawi, kada sekedar wacana, kada sekedar pemandaran aja, tapi aksi. Aksinya kolektif. Kolektif itu apa? Sama-sama yuk kita gawi ini. Kada ustazah sorangan, kada Ustadz Arif selaku kepala sekolah aja yang menggawi ini. Kada Ustazah Indah aja yang selaku ketua adiwiyata yang menggawi ini. Tapi kita sama-sama, seluruh dewan guru, seluruh soleh-solehah yang ada di SMP plus CMI, seluruh warga SMP plus CMI mengerjakan ini. Secara sadar, nggak ada paksaan, sukarela menggawinya. Karena apa? Karena tadi peduli sama lingkungan. Berjejaring, berkelanjutan. Berjejaring maksudnya apa? Kerjasama lagi sama pihak luar, sama pihak RT, RW, dan pihak pemerintah. Berkelanjutan, dilaksanakan terus-menerus, tidak hanya sekedar hari ini, habis Ustazah Saidah Bopander, hari ini kita gawi, esoknya kada, no. Tidak seperti itu. Tapi dilaksanakan berkelanjutan terus-menerus. Untuk apa? Untuk bumi kita, untuk lingkungan kita. Jadi sekolah itu diharapkan menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Apa sih tindakan dari kita selaku warga sekolah dalam menjaga, dalam melestarikan lingkungan? Caranya seperti apa? Nanti kita masuk ke materi berikutnya. Nah, tujuan utama dari GPBLHS ini, next aja Ustaz. Tujuan dari GPBLHS ini adalah mewujudkan. Jadi, tujuan utamanya bukan untuk diadakannya penghargaan adiwiyata itu, tapi untuk mewujudkan perilaku kita selaku warga sekolah supaya bisa bertanggung jawab, supaya bisa sadar akan pentingnya kebaikan lingkungan untuk kehidupan kita, akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk kebaikan kita bersama. Selain itu juga untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Siapa aja sih pelaksananya GPBLHS ini?
seluruh warga sekolah. Di mana Ustazah? Di SMP CMI aja kah Ustazah? No. Bisa dilihat nanti di slide, bisa di next lagi. Yang melaksanakan GPBLHS ini SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, dan juga SMK sederajat. Semua sekolah, semua pribadi sebenarnya diwajibkan dan diminta atas kesadaran diri secara sukarela untuk melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup ini. Seharusnya tidak hanya di rumah, lingkungan masyarakat, di bumi ini khususnya. Oke, next slide. Ustaz Fahmi. Ya, next lagi, Ustaz. Bisa. Ya. Ini merupakan perbedaan antara lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Yang namanya lingkungan sehat itu pasti dia bersih, enak, tidak ada sampah, tidak ada lalat nyamuk, selokan tidak bau, toilet itu bersih, udaranya segar, sejuk, asri. Kalau dia lingkungan tidak sehat, banyak sampah, banyak lalat, banyak nyamuk, air selokan tersumbat, WC kotor, udara kotor, bahkan untuk napas aja rasanya pengap. Oke, untuk soleh-soleh ustazah semua bisa open nya. Ada beberapa pertanyaan. Kalau dilihat dari slide, di sini ada 2 gambar. Ada gambar yang pertama, gambar yang membuang sampah ke selokan. Gambar kedua, gambar anak-anak SMP PMI yang membuang sampah ke tempat yang seharusnya. Kira Buan Pian memilih yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2. Gambar 2 saja. Ya, gambar 2 ya. Jadi sebagai seseorang yang harusnya memiliki perilaku peduli dan berbudaya lingkungan, maka harusnya kita pilih gambar 2. Membuang sampah pada tempat yang seharusnya. Kalau sampah-sampah tanaman, dedaunan, sisa makanan, maka masukkan ke tempat sampah organik. Kalau sampah bekas sisa plastik, sampah besi, dan lain sebagainya, masukkan ke dalam tempat sampah anorganik. Terus sampah-sampah yang berupa pupuk dan lain-lain, maka masukkan ke dalam tempat sampah residu atau tempat sampah sisa yang tidak bisa digunakan lagi. Next slide, kita ada gambar lagi. Next slide, Ustaz. Gambar berikutnya. Oke, gambar 1. Yang sebelumnya, Ustaz. Ya, gambar 1. Lagi-lagi SMP plus CMI berupaya melakukan GPBLHS. Upaya penanaman dan perawatan pohon. Gambar kedua, penebangan pohon secara liar, bahkan pembakaran hutan. Kalau kalian pilih gambar yang mana? 1 atau 2? 1. Oke, kita next lagi, supaya cepat. Gambar selanjutnya, Ustaz. Nah, gambar 1, penggunaan air secara bijak. Ketika menggunakan untuk mencuci tangan, untuk mencuci piring, untuk mandi, dan lain sebagainya, setelahnya langsung dimatikan. Tapi gambar 2 itu gambar yang membiarkan air mengalir terus-menerus. Ayo, kalian pilih yang mana lagi? Foto 1 atau foto 1? Ya. Bahkan salah satu upaya juga, upayanya adalah hemat air atau hemat energi. Next, Ustadz.
Nah, kalau ini foto 1 atau foto 2? Foto Dua. 2. Foto 2, melepaskan charger yang tidak dipakai, mematikan listrik yang tidak digunakan, mematikan AC, mematikan kipas angin, jangan boros listrik, tidak menyalakan laptop tapi sambil main HP, tidak membiarkan TV menyala tapi orangnya sambil main HP. Mungkin itu kebiasaan kita. Bahkan ustazah pun masih. Tapi yuk sama-sama kita belajar, lakukan gerakan peduli dan budaya lingkungan. Oke, next lagi. Ini merupakan, kalau yang tadi merupakan perilaku hemat energi juga, hemat listrik. Nah, kalau ini bagaimana? Wow, ini gambaran dari Bu Hanpian nih. Mungkin ada yang hanya ada di sini. Kalau ini pilih yang mana? 1 atau 2? Dua-duanya. Oke, ini dua-duanya. Gambaran 1 itu merupakan gambaran cinta kebersihan, membersihkan ruangan di kelas. Ini penerapannya ada di sekolah, GPBHS namanya. Tapi gambar 2 itu merupakan penerapan GPBLH tapi di rumah. Jadi kita tetap melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan meski kita tidak harus ke sekolah, tapi laksanakanlah di rumah. Oke, next Ustadz. Next slide Ustadz. Yuk, peduli dan berbudaya lingkungan. Caranya bagaimana? Yang pertama, tetapkan niat. Kenapa sih Ustazah harus berniat? Sekarang seperti ini. Kita jalan, kemudian kita menemukan sampah. Kalau dari dalam lubuk hati kita yang terdalam ini, yang sangat tulus, yang sangat polos ini, tidak ada niatan untuk memungut sampah, Ustazah rasa sampah itu tetap ada di jalanan. Kalau tidak ada niatan dari dalam hati kita, dalam diri kita, untuk memindahkan sampah yang ada di jalan tadi ke tempat sampah, mungkin sampah itu masih ada di jalanan. Kalau kita tidak ada niatan untuk memberi tanaman nutrisi dengan menyiram, dengan memberi pupuk, maka Ustazah rasa tanaman itu tidak akan tumbuh dan berkembang. So, hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang peduli dan berbudaya lingkungan adalah niat. Setelah niat apa? Lihat gambar berikutnya. Kira-kira itu apa? Ada yang tahu? Setelah niat kira-kira apa? Dilakukan Ustazah. Oke, gambar kedua itu yes, aksi atau dilakukan. Yang namanya niat, kalau kada digawi, kalau kada dilakukan, sampai di niat aja. Kalau kita kada mengerjakan, sudah stop sampai di niat. Itu mama jatuhin, itu nggak bisa diambil, nggak bisa. Yang kedua, setelah kita berniat, kita take action, lakukan, digawi. Kayak apa cara menggawi? 1, hemat energi tadi. Kalau pakai banyu, dimatikan kalau sudah selesai. Kalau pakai listrik, misalnya sambil nonton TV, sambil main HP, pilih aja salah satu, main HP ke nonton TV. Kemudian, kalau lampu ada yang nyala pada siang hari, dimatikan aja. AC, kalau misalnya orangnya kerja, tidak digunakan juga, dimatikan. Kemudian kalau misal jalan-jalan ke minimarket, supermarket, kurangi penggunaan sampah plastik, kantong plastik, diganti sama kain, sama kantong kain, sama tas kain. Kemudian juga kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ustazah pribadi untuk ini pun masih kesulitan. Tapi balik lagi, kita niat, kita belajar pelan-pelan untuk melaksanakan. Biarpun kada berataan, tapi begamatan, supaya itu menjadi satu kebiasaan kita. Nah, sudah kita lakukan,
Kira-kira apa lagi selanjutnya? Di gambar 3 itu gambar pegangan tangan. Artinya apa? Artinya kita lakukan sama-sama secara istiqomah, berkelanjutan. Yang namanya gerakan peduli tidak akan bisa muncul kepedulian kita kalau kita tidak niat, kalau kita tidak mencoba untuk melakukan, dan kalau kita tidak membiasakan secara terus-menerus atau istiqomah. Jadi misalnya kalau hari ini kita ingatnya biasanya mematikan ledeng, maka matikan itu dulu jadi pembiasaan kita. Terus besoknya kita lanjutkan kebiasaan kita, mematikan air tadi dan juga mematikan listrik. Besoknya lagi kebiasaan kita tambah. Kita bersihkan kamar kita sendiri dulu, rapikan kamar kita sendiri dulu. Terus besoknya lagi, kita tambah lagi. Jadi hal itu terus kita biasakan dan kita pertingkatkan lagi. Karena dengan adanya kebiasaan, maka akan tumbuhlah yang namanya love atau cinta. Ketika kita sudah cinta, maka hal itu akan mudah untuk terus menjadi suatu kebudayaan. Dan Ustazah mengharapkan itu bisa kita laksanakan di sekolah tercinta kita, di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Oke, kiranya itu aja yang bisa Ustazah sampaikan untuk amanat pagi ini. Mungkin salah hilapnya Ustazah mohon maaf, jika banyak kekurangan mudah-mudahan bisa Ustazah perbaiki lagi, Ustazah tingkatkan lagi segala kekurangan-kekurangannya, karena segala kekurangan itu milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Cukup hari ini, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Rizky Putra Pratama, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9A. Ya, halo, Rizky, ada Rizky? Bentar Ustaz, nge-lag. Ya, kita tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa,
karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa permohonan dari hamba-Mu yang memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Amin. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf, dan karyawan sekolah, serta seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang virtual upacara. Ya, saat ambil alih.